Didasarkan pada kejadian yang disebut-sebut terjadi di sebuah desa di lereng Gunung Merapi tahun 2002. Namanya Desa Kalipati, sebuah dusun kecil yang tak tercantum di peta, tersembunyi di antara hutan pinus dan jalur setapak yang hanya bisa dilewati oleh motor trail. Sekitar 40 kepala keluarga tinggal di sana. Sebagian besar bertani dan hidup sederhana. Tapi ada satu hal yang tidak biasa di Kalipati. Anak-anak di desa itu tidak diizinkan bermain keluar rumah setelah matahari tenggelam. Bukan karena ular, bukan karena binatang liar, tapi karena sesuatu yang mereka sebut si becik. Sosok yang katanya suka mengajak main anak-anak yang berjalan sendirian setelah maghrib dan tidak pernah mengembalikannya. Awalnya aku tidak percaya, tapi aku sendiri mengalami kejadian yang membuatku yakin ada yang memang tak seharusnya dimengerti. Aku mengajar sebagai guru relawan di Kalipati selama 1 tahun saat program pengabdian mahasiswa. Hari-hariku sederhana, bangun pagi, ke sekolah kecil yang bangunannya sudah rapuh, lalu pulang sebelum gelap. Semua anak-anak di sana sopan dan penurut, tapi selalu panik kalau waktu sore sudah datang. Bahkan yang paling nakal pun langsung pulang tanpa diperintah. Pada hari ke-26, seorang anak bernama Wira tidak datang ke sekolah. Katanya ia demam. Hari ke-27 dan ke-28 pun begitu. Hari ke-29, ibunya datang menangis ke rumah kepala dusun. Wira hilang. Katanya Wira sempat keluar rumah saat Isya, mengejar kucing, tapi tak pernah kembali. Kami semua membantu mencari. Ronda malam digelar, aku ikut. Hutan disisir, parit diperiksa, tak ada jejak. Anehnya, suara gamelan kadang terdengar lirih di area bukit yang katanya sudah puluhan tahun tidak dihuni. Semakin malam, semakin jelas, seperti ada perayaan kecil. Hari ke-30 adalah malam purnama. Kepala dusun mendatangiku diam-diam sore itu. Ia bilang, jangan keluar kamar malam ini. Apapun yang kudengar, jangan buka pintu, jangan mengintip, jangan bicara. Malamnya, tepat jam 2 dini hari, aku terbangun karena mendengar langkah kaki kecil di depan rumah. Lalu suara tertawa pelan, suara Wira. Ia memanggil namaku. Bu, aku sudah pulang. Tapi nadanya datar, seperti menirukan, bukan benar-benar berbicara. Aku berdiri di balik pintu, takut, tak berani bernafas keras. Lalu terdengar ketukan pelan 4 kali, hening, lalu sekali lagi. Setelah itu suara langkah kecil mulai menjauh. Disusul suara kaki lain, lebih berat, lebih lambat, seperti menyeret sesuatu. Bau anyir samar menyelinap lewat celah jendela. Paginya, di rumah, ada jejak kecil berlumuran lumpur, tapi hanya satu arah. Datang, bukan pergi. Wira tidak pernah ditemukan, tapi setiap malam ke-30 sejak itu, warga Kalipati mengurung anak-anak mereka rapat-rapat. Dan di antara desau angin pinus, kadang terdengar suara kecil nyanyian lagu dolanan sendirian. Kisah ini diceritakan oleh Mbah Rano, satu-satunya warga Kalipati yang pernah tinggal di bukit belakang, sebelum dusun di sana ditinggalkan. Dulu sebelum Kalipati berdiri, ada dusun lain bernama Karang Alas. Terletak di bukit yang kini ditutupi semak dan pohon-pohon beringin. Disitulah suara gamelan berasal. Tapi yang tidak semua orang tahu, suara itu bukan dari alat musik, melainkan dari sesuatu yang lebih tua dan lebih purba dari manusia. Karang Alas punya tradisi aneh. Setiap malam bulan purnama ketiga di tahun itu, mereka mengadakan upacara kecil. Tidak ada pengorbanan, katanya hanya pemberian. Mereka menyebutnya sesaji bocah tunjung. Dalam bahasa mereka itu berarti anak bersih
belum ternoda dunia. Satu anak dipilih, biasanya anak yatim atau dari keluarga yang tak dianggap penting. Anak itu dibawa ke panggung bambu di tengah hutan, dipakaikan baju putih dan didudukkan di tengah lingkaran bunga. Lalu gamelan mulai berbunyi sendiri. Tak ada penabuh, hanya suara mengalun halus. Tidak menyeramkan, bahkan damai. Sampai anak itu berhenti bernafas. Warga Karangalas percaya mereka memberi makan sesuatu yang menjaga ladang tetap subur dan air tetap jernih. Tak ada yang protes, tak ada yang bicara. Sampai malam itu, sekitar 30 tahun lalu, seorang ibu muda bernama Ranti kehilangan anaknya, Bayu. Bocah usia 5 tahun yang ceria dan periang. Bayu tidak dipilih oleh adat, tapi malam itu ia hilang dari gubuknya. Tak ada yang melihat siapa yang membawanya. Dan paginya, bunga putih dari lingkaran sesaji bertebaran di halaman rumah Ranti. Ia mengamuk, menggugat kepala dusun, tapi tak ada yang mengaku. Lalu, seminggu kemudian, seluruh dusun Karangalas lenyap. Bukan karena tanah longsor, bukan karena kebakaran, tapi karena tidak ada satupun yang menjawab saat dicari. Penduduk Kalipati yang berani mendaki ke sana hanya menemukan rumah-rumah kosong. Gamelan masih terdengar, tapi tidak ada siapapun di sana. Dan di tengah panggung bambu itu yang masih utuh, terdapat puluhan sandal kecil, disusun rapi mengelilingi sesaji terakhir. Tapi tidak ada jasad, tidak ada darah, hanya bekas lilitan benang merah tua yang masih lembab. Sejak saat itu, setiap anak yang keluar rumah saat malam ganjil akan didengar oleh suara gamelan itu. Dan jika mereka menjawab panggilan yang terdengar seperti ibunya atau temannya, maka langkah kecil akan datang menjemput. Mbah Rano pernah bermimpi, katanya ia melihat Bayu berdiri di tengah lingkaran bunga itu. Wajahnya tenang, tapi matanya kosong. Di belakangnya, puluhan anak memegang gamelan dari bambu, memukulnya perlahan dengan tangan mereka yang kecil dan pucat. Mereka tidak bisa bicara, tapi senyum mereka tak pernah hilang. Didasarkan pada kisah turun-temurun yang hanya diceritakan secara bisik-bisik di lingkaran warga Kalipati. Malam ke-30 akan segera datang lagi. Sudah 3 anak hilang dalam 2 tahun terakhir. Pira adalah yang pertama, lalu Agni, gadis kecil yang disangka tidur di bilik belakang, padahal pintu rumahnya terbuka lebar saat pagi. Terakhir, Nando, cucu kepala dusun sendiri. Ia hilang setelah mendengar suara ibunya memanggil dari luar rumah, padahal ibunya sudah meninggal 2 bulan sebelumnya. Desa mulai resah. Kepala dusun, Pak Sarpan, yang awalnya hanya mengikuti adat lama, mulai merasa semua ini harus dihentikan. Ia mengumpulkan 4 orang yang dipercaya kuat secara batin. Mbah Karyo, dukun sepuh yang tidak lagi mau membuka mata batinnya. Pak Tego, pemburu tua yang hafal setiap sudut bukit. Mbok Sarni, janda yang anaknya pernah hilang tetapi kembali dalam kondisi tak bisa bicara. Dan Bu Linda, guru muda dari kota, aku sendiri. Kami berlima sepakat, malam ke-30 kami akan naik ke Bukit Karangalas. Bukan untuk berdoa, tapi untuk menghadapi langsung apapun yang tersembunyi di sana. Satu-satunya syarat, masing-masing harus membawa 1 lilin putih dan jangan padam sampai fajar. Pendakian kami dimulai jam 11 malam. Angin kering dari utara terus menerpa. Semak berduri terasa seperti tangan-tangan kecil yang menarik baju kami. Tapi kami terus berjalan. Saat jam mendekati 1 pagi, suara itu mulai terdengar. Gamelan. Perlahan, lembut, teratur, seperti upacara sedang dimulai. Kami tiba di tanah lapang. Panggung bambu itu masih ada, tak ada satupun rayap menyentuhnya. Di atasnya ada anak-anak, tapi tubuh mereka melayang beberapa senti dari lantai.
Mata terpejam, bibir tersenyum tipis, mereka mengitari lilitan bunga dan dupa. Di tengah lingkaran itu, sosok tinggi berdiri. Seluruh tubuhnya tertutup kain putih panjang. Tangannya memegang mainan anak-anak, boneka, mobil kecil, bola plastik, semuanya dalam kondisi rusak. Itulah si becek. Mbah Karyo mulai berdoa, tapi suaranya terganggu. Lilinnya mulai goyah. Satu angin dingin tiba-tiba menyapu, dan Pak Tego yang berada paling kanan, lilinnya padam. Sekejap mata, tubuh Pak Tego seperti disedot ke dalam kabut. Suaranya tidak terdengar, tapi kami tahu dia tidak akan bisa kembali. Mbak Sarni gemetar, tapi ia memeluk lilinnya kuat-kuat. Pak Sarpan memanggil nama Nando. Tiba-tiba, satu dari anak-anak itu di panggung menoleh. Bibirnya terbuka sedikit. Ayah. Tapi suaranya bukan suara anak-anak. Itu suara berat, dalam, tua, seperti berasal dari dalam perut bumi. Kami tahu mereka bukan anak-anak lagi. Hanya cangkang yang ditinggalkan untuk menipu. Aku maju selangkah. Lilin di tanganku gemetar. Tapi ada suara di dalam kepala, pelan tapi jelas. Tukar. Tukar. Bawa satu, ganti satu. Aku tahu artinya. Untuk membawa pulang satu dari mereka, seseorang harus ditinggal. Mbah Karyo melangkah ke depan, menancapkan lilinnya di tengah-tengah lingkaran, lalu duduk bersila. Ambil aku, katanya pelan. Asal anak-anak bisa pulang. Kabut menebal, gamelan berhenti. Dan satu persatu anak-anak itu ambruk. Napas mereka terengah, mata mereka kembali menatap dunia ini. Pagi pun datang. Kami kembali ke desa membawa 7 anak, mereka selamat. Tapi Mbah Karyo tak pernah lagi disebut namanya di Kalipati. Tak ada pemakaman, tak ada nisan, hanya satu lilin yang masih menyala di tengah panggung bambu. Dan pagi hari ini, setiap malam ke-30, warga tetap menyalakan lilin kecil di depan rumah mereka. Bukan untuk memanggil, tapi untuk menghormati satu-satunya orang yang berani menukar nyawanya dengan harapan. Bersumber dari catatan harian guru desa Kalipati yang menemukan tulisan aneh di belakang buku pelajaran milik Agni. Setelah malam purnama itu, 7 anak yang sempat hilang dikembalikan. Mereka hidup, bisa makan, bisa berjalan, tapi tidak bisa bicara selama seminggu. Tatapan mereka kosong, seperti melihat sesuatu yang tak lagi ada. Tubuh mereka dingin saat disentuh. Setiap kali ditanya tentang apa yang mereka alami, mereka hanya menjawab, main, tapi nggak bisa pulang. Agni, anak perempuan usia 9 tahun, adalah satu dari 7 yang kembali. Ia paling cepat pulih. Setelah 2 minggu, ia mulai menggambar lagi. Tapi gambarnya berubah, bukan rumah, bukan bunga, tapi lorong-lorong panjang dan lampu gantung dari tulang, dan sosok tinggi berselubung kain. Suatu hari, di belakang buku tulisnya, Agni menggambar 7 kotak kecil, lalu menulis, kami tinggal di ruang gamelan. Tidak ada hari, tidak ada malam, hanya langkah. Setiap hari kami harus berjalan menuju 7 langkah dari pintu. Kalau kalah, kami mengulang. Kalau benar, kami bisa melihat cahaya. Ada yang tidak pernah kembali karena mereka mendengar suara ibu mereka dan berbalik. Aku mulai mencatat semua yang Agni tulis. Ia seperti menulis otomatis, bahkan kadang dengan mata tertutup. Ia menggambarkan tempat itu sebagai ruang besar tanpa dinding, hanya lantai hitam yang mengambang. Di setiap sudut ada gamelan yang berbunyi sendiri, dan sosok-sosok berjubah putih melayang di atasnya.
Anak-anak hanya boleh bergerak saat gamelan diam. Jika bergerak, maka gamelan berbunyi, lantai mereka akan hilang. Ia menyebut sosok penjaga sebagai Ibu Bunyi. Ibu Bunyi tidak punya wajah, tapi tahu semua nama kami. Ia bilang, siapa yang ingin pulang harus lupa suara ibunya, harus lupa rumah, harus lupa nama. Agni juga menulis bahwa sebelum keluar, mereka harus meninggalkan bayangan mereka sendiri. Karena jika bayangan itu ikut, maka Ibu Bunyi akan datang menjemput dan membawa semuanya kembali. Suatu malam, aku memeriksa kamar Agni. Ia tidur seperti biasa, tapi yang aneh, bayangannya tidak ada. Lampu tetap menyala, tapi di dinding hanya kasur dan meja belajar yang punya bayangan. Agni tidak. Pintu rumahnya terbuka. Di teras, ada 7 langkah kecil dari lumpur, memanjang dari ambang pintu. Di ujung langkah itu ada mainan kecil, sebuah boneka kertas buatan Agni, tertancap dengan benang merah di dadanya. Dari kejauhan, dari arah Bukit Karang Alas, suara gamelan terdengar pelan sekali, seperti bisikan. Pagi setelah Agni menghilang lagi, aku kembali ke ruang kelasnya. Di meja belajarnya ada sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Kertas bergambar lingkaran gamelan. Ada titik-titik kecil membentuk jalur melingkar. Di tengahnya sebuah simbol, mata yang terbuka 7 arah. Tapi yang membuat bulu kuduku berdiri adalah tulisan kecil di pojok. Nando masih di dalam, tapi dia mulai lupa. Jika dia memanggilmu dengan suaramu sendiri, jangan jawab. Aku tahu ini bukan tulisan Agni. Kertas itu terasa dingin, seperti disimpan di tempat yang bukan dunia ini. Dan entah mengapa ada bau aneh. Bukan bau amis darah, bukan wangi bunga, tapi bau kayu terbakar dan tanah basah. Aromanya seperti upacara. Aku kembali mendatangi Mbah Rano. Ia hanya berkata satu hal. Kalau anak itu mulai memanggil yang di luar, berarti bayangannya sudah sepenuhnya dimakan. Kalau kau dengar suaramu sendiri memanggilmu dari arah bukit, jangan naik ke sana, karena itu bukan suaramu, itu suaranya. Tapi aku tidak bisa diam. Malam itu juga, aku pergi sendiri ke Bukit Karang Alas, tanpa lilin, tanpa bekal, hanya sebuah cermin kecil yang pernah diberikan oleh Mbah Sani. Katanya, kalau kau ingin tahu apa yang tidak boleh dilihat, lihatlah lewat bayangan. Di tengah perjalanan, aku mendengar suara gamelan lagi. Tapi berbeda kali ini. Bunyinya berat, seperti ditabuh tangan-tangan tua. Nafas terasa berat, tapi kaki terus melangkah. Aku sampai di tanah lapang, tapi panggung bambu sudah tidak ada. Hanya ada lingkaran batu yang di tengahnya cermin besar yang menghadap ke langit. Permukaannya keruh, tapi saat aku mendekat, aku tidak melihat pantulan wajahku. Yang kulihat adalah anak-anak kecil yang berdiri diam di atas lantai hitam menghadapku. Mereka menatap ke arah cermin ini dari seberang. Dan salah satu dari mereka, anak laki-laki berambut acak, mengenakan kaos robek, mengangkat tangan. Di mulutnya, aku bisa membaca gerak bibir. Bu Linda, saya di sini. Itu Nando. Tapi sebelum aku bisa membalas, seseorang di belakangku memanggil. Bu Linda, ayo pulang. Di sini dingin. Itu suara almarhum ayahku. Tanganku hampir bergerak, tapi aku ingat kata-kata Mbah Rano. Aku menggenggam cermin kecil, kurekatkan ke dada, dan di permukaannya aku lihat bayanganku sendiri sedang tersenyum padaku, meski aku tidak tersenyum. Aku mundur, menarik nafas,
dan gamelan berhenti. Seketika tanah lapang itu bergetar. Udara berubah seperti air. Dari cermin besar, tangan-tangan kecil menyembul satu demi satu. Mereka seperti berenang dari seberang. Dan Nando dengan mata penuh air mata berhasil melewati permukaan cermin, jatuh ke tanah, lemas tapi hidup. Aku menggendongnya turun malam itu. Tapi ada satu hal yang membuatku tak bisa tidur sampai hari ini. Bayangan Nando tidak ikut turun bersamanya. Semenjak kembali dari karang alas, tubuh Nando tampak sehat. Ia bisa berbicara, ia bisa berjalan, tapi ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ia terlalu tenang. Mata anak-anak lain yang pernah hilang biasanya ketakutan, trauma, atau menangis. Tapi tidak dengan Nando. Ia duduk diam berjam-jam, memandangi sudut ruangan, kadang tersenyum sendiri, seolah ia masih mendengarkan sesuatu. Yang paling mengganggu adalah satu hal. Nando tidak punya bayangan. Di pagi hari, saat cahaya menembus jendela kelas, bayangan meja dan kursi terlihat jelas. Tapi tubuh Nando tidak memantulkan apa-apa. Kami mencoba sinar lilin, lampu petromax, bahkan matahari langsung. Tetap sama, seperti ia tidak lagi terhubung dengan dunia ini. Beberapa warga mulai takut. Ada yang bilang Nando bukan benar-benar Nando, melainkan kulit kosong yang dikembalikan, sementara jiwanya masih tertinggal di dunia gamelan. Tapi yang membuat semua berubah adalah malam ke-30 berikutnya. Pasarpan mendapati anak perempuannya, Lela, berjalan keluar rumah dalam tidur. Matanya terpejam, tapi tubuhnya tegak. Ia berjalan lurus ke arah ladang, lalu berbelok ke pemantang menuju rumah guru, ke rumahku. Aku melihatnya berdiri di depan pintu, diam, tangan lurus ke samping, dan di belakangnya, Nando sudah lebih dulu berdiri di pekarangan. Kedua anak itu menatap sesuatu di balik rumah. Aku mengikuti arah pandang mereka, tidak ada apa-apa, sampai aku sadari bayangan Nando kini mulai tumbuh kembali, tapi bentuknya bukan dirinya. Bayangan itu tampak lebih tinggi, berambut panjang, dan memegang sesuatu di tangannya, seperti palu atau alat pukul gamelan. Lela, yang semula tak sadar, kini menangis. Ia berkata lirih, "Suara itu memanggilku, katanya bayangannya belum utuh, butuh satu lagi." Malam itu, aku paksa Nando kembali ke rumahnya. Tapi selama perjalanan, aku sadar satu hal. Bayangan itu tidak mengikuti tubuh Nando. Ia berjalan sendiri, selalu selangkah di belakang Nando. Sejak malam itu, setiap anak di desa yang melihat Nando mulai berbicara dalam tidur. Mereka semua menggambar hal yang sama. Lingkaran dengan 7 garis. Sebagian mulai lupa nama orang tuanya. Bahkan Agni yang pernah kembali kini mulai mengulang langkahnya sendiri saat berjalan. Selalu 7 langkah lalu berhenti. Dan satu demi satu bayangan anak-anak lain mulai memudar. Sampai hari ini Nando masih tinggal di Kalipati. Ia tidak berubah, tidak tumbuh, tidak tua. Tapi setiap malam ke-30 bayangannya semakin jelas, semakin hidup, semakin besar. Dan aku tahu suatu malam nanti bayangan itu bukan lagi sekedar bayangan. Ia akan menjadi sesuatu yang bisa menyentuh, mengambil, dan membuka gerbang. Dan kali ini mungkin tidak hanya anak-anak yang dipanggil. Tak banyak yang tahu apa yang terjadi malam itu, karena tak banyak yang selamat untuk mengingat. Tepat pada malam purnama ke-7, sejak Nando dikembalikan, seluruh desa Kalipati hening. Bahkan jangkrik dan anjing pun tidak bersuara. Awan menggantung di langit, berat dan kuning, seperti mata yang mengintip.
Hari itu aku menemukan sesuatu tergantung di depan rumah. 7 boneka jerami berukuran anak-anak. Di dada masing-masing ditulis satu nama, termasuk milik Agni, Lela, dan terakhir namaku. Aku tahu itu bukan pengingat, itu adalah daftar. Karena malam itu bayangan Nando akhirnya lengkap. Dan ketika cahaya bulan jatuh padanya, bayangan itu bergerak lebih dulu. Ia melangkah ke tanah dan tubuh Nando ikut menyusul. Gamelan mulai terdengar bukan dari bukit, tapi dari bawah tanah, dari sumur, dari parit, dari dalam lemari, dari bawah kasur. Getarannya halus, tapi cukup untuk membuat cermin pecah sendiri. Anak-anak mulai berjalan, semua dalam tidur. Dan kali ini mereka tidak menuju bukit. Mereka mengelilingi balai desa. Di tengah lapangannya, seseorang telah menggambar lingkaran besar dari tanah liat dengan 7 lilin di tepinya. Gambar yang selama ini mereka lukis di kertas, kini diwujudkan di dunia nyata. Lalu Nando masuk ke tengah lingkaran, tapi bukan dia yang berbicara. Dari mulutnya keluar suara berlapis, tua, bergema, dan setiap kata yang diucap membuat bayangan anak-anak meninggalkan tubuh mereka. Yang tertinggal telah kembali, yang dijanjikan telah tiba. 7 langkah, 7 nyawa, 7 pantulan. Kini dunia tidak butuh terang. Bayangan akan bicara dengan tubuh. Aku tahu aku harus menghentikannya. Aku lari ke rumah, mengambil cermin kecil milik Mbah Sani yang pernah menyelamatkanku. Aku berdiri di tepi lingkaran, mengangkatnya tinggi, memantulkan cahaya bulan langsung ke arah bayangan Nando. Dan untuk pertama kalinya, bayangan itu meringis. Ia tidak tahan melihat dirinya sendiri. Gamelan terdengar sumbang. Anak-anak berhenti. Lela jatuh pingsan. Agni menjerit dan menyebut nama ibunya, nama yang selama ini ia lupakan. Bayangan itu mulai retak, dan dari tubuh Nando keluar asap hitam, membentuk wajah kayu ibu bunyi. Tapi kali ini, matanya hanya tinggal satu yang menyala. Aku arahkan cermin ke matanya, dan sekejap angin berputar. Gamelan berhenti. Lingkaran tanah runtuh ke dalam, menyisakan cekungan besar di tengah balai desa. Tubuh Nando sudah tidak ada. Sejak malam itu, anak-anak tidak lagi berjalan dalam tidur. Tapi mereka tidak pernah lagi bicara tentang malam gamelan. Mereka tidak menggambar, tidak bernyanyi, seolah bagian dari mereka telah dikunci, disembunyikan di balik suara yang tak lagi bisa didengar. Kalipati sekarang sunyi, tapi tiap malam purnama, cermin di rumahku masih bergetar sendiri. Dan kadang, hanya kadang, aku mendengar suara dari baliknya. Bu Linda, saya belum pulang. Masih ada satu bayangan lagi yang tertinggal, milik Anda.